Halo Sobat PTN, kembali lagi nih di konten belajar bersama Detri. Untuk kali ini kita akan membahas pengembangan dari materi yang kemarin. Kita kemarin membahas mengenai apa itu metabolisme dan dikembangkan menjadi anabolisme dan katabolisme. Nah, sekarang kita akan membedah lagi contoh dari katabolisme, yaitu respirasi. Apa sih respirasi? Respirasi itu adalah suatu proses reaksi katabolisme dengan produk molekul glukosa menjadi molekul anorganik berupa karbon dioksida dan H2O. Nah, begitu. Dan respirasi ini dibagi lagi menjadi respirasi anaerob dan respirasi aerob. Apa sih perbedaan dari kedua ini? Kita simak yang pertama itu mengenai respirasi anaerob. Respirasi anaerob itu intinya anaerob. Jadi an itu tidak, dan ya berarti sesuai dengan namanya anaerob berarti tidak membutuhkan oksigen atau O2. Ciri-ciri dari respirasi anaerob ini yang pertama melalui tahap glikolisis. Jadi hanya glikolisis saja ya. Beda dengan nanti respirasi aerob itu mempunyai 4 tahapan dari mulai glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs dan transfer elektron. Nah, di respirasi anaerob ini hanya terjadi glikolisis saja. Selanjutnya yaitu terjadinya di sitosol atau sitoplasma saja. Dan energi yang dihasilkan pun sedikit. Jadi dalam satu respirasi, misal dalam fermentasi alkohol itu hanya menghasilkan energi 2 ATP. Menghasilkan senyawa toksik juga. Nah, contohnya itu ada fermentasi alkohol, fermentasi asam laktat, dan fermentasi cuka. Kita belajar mengenai apa sih fermentasi alkohol. Nah, kita belajar di sini. Nanti jadi glukosa ini mempunyai rumus C6H12O6 akan melalui tahap glikolisis dan berubah menjadi 2 asam piruvat. 2 asam piruvat itu adalah C3H5OH plus 2 NADH plus ATP. Nah, nanti si piruvat ini itu akan didekarboksilasi, atau dekarboksilasi itu D itu pengurangan, karboksilasi itu karbon. Jadi pengurangan gugus karbon sehingga menjadi asetildehid A plus CO2. Nah, nanti akan ada nih alkohol. Alkohol ini akan dihidrogenase dan menjadi etanol. 1 mol glukosa ini akan menjadi etanol plus CO2 plus 2 ATP. Nah, kalau fermentasi asam asetat atau cuka itu lanjutan dari tahap dari etanol. Jadi nanti si etanol ini akan pada O2 bereaksi dengan O2 dan menjadi asam asetat plus H2O. Jadi sangat possible ya, mungkin banget alkohol itu akan berubah menjadi cuka. Nah, selanjutnya itu fermentasi asam laktat ya. Nah, fermentasi asam laktat itu sama prosesnya seperti fermentasi alkohol, namun nggak sampai produksi nih. Jadi si glukosa nanti melalui tahap glikolisis akan menjadi 2 asam piruvat plus 2 NADH plus ATP, itu akan menjadi piruvat dan didekarboksilasi. Di sininya itu asam laktat ya, plus CO2, bukan asetildehid. Nah, contoh dari asam laktat itu bisa kita temui saat kita setelah workout ya, setelah kegiatan yang sangat fisik, yang melibatkan fisik yang capek, terus otot kita tuh mengalami pegal-pegal. Nah, mengalami pegal-pegal di sini tuh itu adalah ada proses fermentasi asam laktat. Jadi kalau kalian pegal itu jangan diurut ya, tapi tetap digerakkan. Meskipun sakit, tapi lama kelamaan akan mulai terbiasa. Selanjutnya itu adalah respirasi aerob. Ya, namanya juga aerob ya, berarti kebalikannya dari anaerob. Menggunakan oksigen untuk mendapatkan energi. Terjadi reaksi pembakaran secara sempurna pada glukosa, menghasilkan energi yang sangat besar, yaitu 36 ATP. Dan terjadinya itu di setiap tahapan itu beda-beda.
Ada di sitoplasma, ada di matrik, dan ada di krista mitokondria. Yang pertama ini adalah respirasi aerob. Respirasi aerob ini yang pertama itu sebenarnya lumayan kompleks tahapannya itu. Tapi saya di sini akan meringkas karena saya juga pernah UTBK dan tahu apa sih biasanya yang ditanyakan tuh. Yang ditanyakan tuh biasanya kalau nggak bahan ya hasil gitu. Jadi nanti pertanyaannya mungkin berapa NADH yang dihasilkan dari reaksi glikolisis itu. Nah, di sini yang pertama itu mengenai glikolisis, mohon maaf harusnya terjadi di sitoplasma. Nah, glikolisis ini bahannya itu adalah glukosa atau C6. Nanti glukosa ini akan dilisis sehingga akan menghasilkan 2 asam piruvat atau C3, 2 NADH, dan 2 ATP atau energi. Nah, selanjutnya setelah tahapan glikolisis ini, langsung tahapan selanjutnya yaitu dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif ini terjadinya di matrik. Dengan bahan yang tadi dihasilkan dari glikolisis, yaitu 2 asam piruvat, akan menghasilkan 2 asetil CoA atau C2, sebagaimana dari namanya ya, dekarboksilasi. D itu pengurangan, karboksilasi gugus karbon. Jadi yang tadinya C3 menjadi C2. Nah, begitu. Terus hasilnya juga ada 2 NAD dan 2 CO2. Nah, selanjutnya itu adalah siklus Krebs. Siklus Krebs ini sebenarnya nggak seinstan ada yang di PPT. Jadi amat panjang sekali ya. Dari mulai nanti ada asam sitrat, asam isositrat, asam ketoglutarat, suksinil, asam suksinat, banyak lah pokoknya. Nah, namun di sini saya akan meringkasnya, yaitu dengan bahan yang tadi dihasilkan dari dekarboksilasi oksidatif atau DO, yaitu 2 asetil CoA, itu akan menghasilkan 2 asam sitrat, 4 CO2, 2 ATP, 6 EHDH, dan 2 FADH. NADH, FADH ini apa sih? Nah, ini itu nanti akan menjadi energi setelah dirubah pada tahap transfer elektron ya. Kita ke slide selanjutnya yaitu mengenai transfer elektron. Nah, ini terjadinya di krista mitokondria. Ini dengan bahan yang tadi dihasilkan dari siklus Krebs. 2 asam sitrat ini akan menghasilkan 6H2O, 12H plus 3O2 dan 12E. Nah, si 12E ini nanti akan ditangkap oleh akseptor elektron ya. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa FADH ini akan akan dirubah menjadi ATP. FADH itu mempunyai nilai 2, sehingga 2 FADH dari siklus Krebs ini akan menjadi 4 ATP. Sementara NADH itu atau NAD juga itu 3 ATP. Jadi 6 NADH dari siklus Krebs itu akan menghasilkan 18 ATP. 2 NAD dari dekarboksilasi oksidatif itu akan menghasilkan 6 ATP. 2 NADH dari glikolisis, NADH itu 3 ya tadi, itu akan menjadi harusnya 6. Tapi di sini kenapa ada minus 2? Sebagaimana di materi sebelumnya, saya sampaikan bahwa respirasi ini katabolisme. Dan katabolisme itu adalah eksergonik ya. Eksergonik itu artinya membutuhkan energi. Ya, jadi pelepasan energi. Nah, min 2 ini adalah dipakai saat reaksi pertama pas glikolisis. Jadi sebagaimana tadi disebutkan bahwa reaksi ini eksergonik atau pelepasan energi membutuhkan energi sebesar 2 untuk memulai glikolisis, respirasi aerob ini. Sehingga nanti akan menghasilkan 10 NADH plus 2 FADH plus setengah O2 menjadi 6H2O plus 32 ATP. Jadi hasil lengkap dari respirasi aerob itu adalah dari C6H12O6 plus 6O2 akan menjadi 6CO2 plus 6H2O dan 36 ATP. C6H12O6 ini adalah substrat yang pertama kali dilisis pada reaksi glikolisis. 6O2 itu adalah hasil dari transfer elektron.
6CO2 itu 2 molekul dari dekarboksilasi oksidatif dan 4 molekul dari siklus Krebs. 6H2O dihasilkan dari transfer elektron dan 36 ATP itu dihasilkan dari 2 ATP dari glikolisis, 2 ATP dari siklus Krebs dan 32 ATP dari transfer elektron. Begitu. Nah, ini materi ini sangat kompleks ya, sangat kompleks dan selalu ada di UTBK. Pas UTBK saya, pertanyaan yang saya ingat itu berapa sih hasil energi yang dihasilkan dari siklus Krebs? Nah, dari sini kan bisa tahu nih, hasil dari siklus Krebs itu energinya adalah 2 ATP. Dan saya ingat saya menjawab 4 ATP di sana. Saya menyesal sekali karena salah. Tapi alhamdulillah skornya masih di 800 alhamdulillahnya. Coba ini kalau benar, udah gede lagi. Dan untuk sementara ini mungkin pembuatan video tanpa muka saya dulu dan ya biasanya kan di video-video sebelumnya saya ada mukanya. Saya recordnya itu menggunakan Zoom. Namun karena sedang ada gangguan jaringan, entah sampai kapan ini jaringannya jelek terus. Jadi sementara ini saya menggunakan record layar. Dan semoga kalian paham dan bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di materi selanjutnya.